Hai, assalamualaikum teman-teman. Welcome to Cinta Story Channel. Part 28, istri sah jadi pelakor. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Part 28. Rafa, perut aku sakit, tolong aku, ucap Anggi menangis. Ya udah, kita ke dokter sekarang, ucap Rafa panik sekaligus bingung, karena setiap kali dia ingin menemui Sarah, Anggi selalu saja jadi penghalang. Tapi dalam keadaan sakit seperti itu, Rafa tidak mungkin mengabaikan Anggi. Aku gak mau ke dokter, anterin aku ke kamar aja, pinta Anggi. Tapi Anggi, cepat Rafa. Rafa tak banyak bicara lagi dan langsung menggendong Anggi masuk ke dalam rumah. Kemudian menuju kamarnya, lalu membaringkan Anggi di atas kasur. Kamu tunggu ya, aku pergi belikan kamu obat dulu. Jangan banyak bergerak, pinta Rafa. Gak usah, aku punya obat di laci, tolong ambilkan. Anggi masih terlihat kesakitan dengan memegang perutnya sambil menekannya. Rafa pun dengan cepat langsung mengambil obat yang Anggi minta, lalu memberikannya bersama air putih yang kebetulan ada di atas nakas. Anggi langsung meminum obat itu, kemudian bersandar dengan sedikit menyandarkan kepalanya. Sementara Rafa duduk di samping Anggi untuk terus memperhatikan keadaannya. Bagaimana perasaan kamu? Apa sudah baikan? Tanya Rafa setelah beberapa saat. Anggi mengangguk perlahan, lalu kembali menarik nafas dalam berulang kali, sembari memperbaiki perasaan dan moodnya. Kalau begitu, aku pergi dulu. Telepon aku kalau ada apa-apa, ucap Rafa yang langsung berdiri. Kamu tega tinggalin aku dalam keadaan seperti ini. Kalau aku tiba-tiba sakit lagi, terus nggak sempat lagi pegang HP gimana? Siapa yang bakal nolong aku? Rafa kembali terdiam, walaupun dalam hatinya berontak. Kenapa Anggi selalu menjebaknya dalam keadaan dan membuatnya tak bisa berkutik? Anggi selalu memasukkannya ke dalam ruang sempit yang membuatnya tak bisa bergerak sama sekali. Sekuat apapun ingin memberontak, tapi Anggi selalu mengandalkan dan memanfaatkan hati nurani Rafa untuk mengikuti kemauannya. Kamu jangan pergi ya, jangan tinggalin aku sendirian, ucap Anggi lirih, hingga Rafa akhirnya kembali duduk di sampingnya. Baiklah, aku gak akan pergi, istirahatlah. Anggi pun berbaring dan Rafa menarik selimut untuk menutupi tubuh Anggi. Sekarang kamu tidur ya, pinta Rafa. Tapi kamu tidur juga di samping aku, biar aku tahu kalau kamu beneran gak bakal pergi. Rafa tak banyak bicara lagi dan langsung berbaring di samping Anggi, karena berdebat pun akan percuma. Anggi lalu memeluk Rafa dengan satu tangannya berada di atas dada Rafa. Sementara Rafa menghadap ke langit-langit kamar sambil berpikir. Sampai sekarang aku belum berhasil ketemu Sarah. Pasti dia mengira kalau aku tidak peduli dengan kehamilannya. Dia pasti masih berpikir kalau aku belum tahu semuanya. Tapi kalau dia tahu, dia pasti akan semakin berpikir kalau aku pria yang tidak bertanggung jawab karena tidak pernah ada untuknya. Beberapa saat kemudian, Rafa menoleh sejenak, melihat Anggi yang ternyata sudah tertidur. Kemudian dia melihat jam tangannya yang sudah menunjukkan pukul 11 malam. Apa Sarah sudah tidur ya? Tapi nggak apa-apalah, aku harus ke sana jam berapapun. Ini kesempatan bagus karena Anggi sudah tidur, ucap Rafa dalam hati.
Dia dengan perlahan menyingkirkan tangan Anggi yang berada di atas tubuhnya. Tapi Anggi kembali memeluknya lagi. Aduh, dia bisa bangun kalau begini. Bagaimana aku bisa pergi kalau gini? Ucap Rafa pelan sambil melihat tangan Anggi yang terus berada di atasnya. Tiba-tiba Rafa punya rencana. Dia langsung mengambil HP-nya dari saku celananya. Kemudian mengirim pesan pada Rendra. Satu-satunya orang yang bisa membantunya saat ini hanya Rendra. Tidak ada pilihan lain. Beberapa saat kemudian terdengar suara mobil yang datang. Dan Rafa yakin kalau itu pasti Rendra. Dia segera mengirim pesan, meminta Rendra langsung masuk saja ke kamarnya. Ada-ada aja sih ini manusia. Bodohnya juga aku mau bantu. Kalau bukan karena rasa bersalahku sama Sarah ya bodoh amat. Ucap Rendra yang menurut saja langsung masuk ke dalam rumah Rafa yang memang tidak terkunci. Bahkan kamarnya pun tidak terkunci. Shh, jangan berisik. Ucap Rafa tanpa suara saat Rendra masuk ke kamar itu. Apa? Tanya Rendra yang juga tanpa suara, hanya gerak bibirnya saja. Rafa langsung mengetik pesan di HP-nya yang dia kirim pada Rendra. Aku mau ke rumah Sarah. Aku mau minta tolong jagain Anggi karena dia sakit. Rendra hanya mengangguk, lalu menghampiri Rafa. Dia tahu kalau Anggi memang sengaja menghalangi Rafa, bahkan saat tidur pun masih memeluk Rafa, agar tidak lepas dari jangkauannya. Minggir, pinta Rendra. Gak bisa, nanti dia bangun. Cepat, minggir aja. Pinta Rendra hingga Rafa pun kembali mengangkat tangan Anggi dari tubuhnya agar bisa terlepas. Cepat sana, ucap Rendra, lalu dengan cepat berbaring di samping Anggi menggantikan posisi Rafa. Rafa bergegas keluar dari kamar itu. Dia langsung mendorong motornya agar jauh. Kemudian menyalakannya agar suara motornya tidak membangunkan Anggi. Akhirnya aku bisa pergi, syukurlah. Ucapnya bernafas lega, kemudian melajukan motornya dengan kecepatan sedang. Sesampainya di rumah Sarah, dia melihat seluruh lampu rumah itu sudah mati. Suasananya gelap. Hanya ada satu lampu yang menyala di ruang atas. Dan kemungkinan itu adalah kamar Sarah. Rafa pun mencoba memencet bel rumah itu berkali-kali, tapi tetap tak ada jawaban. Apa Sarah sudah tidur ya? Dia melihat jam tangannya yang sudah menunjukkan jam 12 malam. Sarah pasti sudah tidur jam segini, pikirnya. Tapi Rafa masih ingin mencoba mengetuk sambil menekan bel rumah itu lagi. Dan tetap saja tak ada yang membukanya. Dia pun berjalan sedikit keluar dan melihat lampu kamar Sarah yang berada di lantai 2 masih menyala. Sarah, mau ketemu kamu aja pengorbanannya harus luar biasa banget, ucapnya. Lagi-lagi Rafa tak patah semangat. Dia mulai mencari tempat pijakan hingga dia mendapatkan tangga. Kemudian mulai memanjat tangga itu. Dan akhirnya dia berdiri tepat di depan jendela kamar itu. Perlahan Rafa mulai mengetuk jendela itu. Sarah, ini aku Rafa, ucapnya. Tak lama kemudian Sarah pun membuka jendela itu, dan akhirnya mereka bertemu. Sepasang mata saling menatap
dengan perasaan rindu yang sekian lama terpendam.